Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 42 sampai 14 ayat 7. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Di Ikonium pun, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 42 sampai pasal 14 ayat 7 yang menyajikan 3 perikop, yaitu tentang ditolak oleh orang Yahudi pasal 13 ayat 42 sampai 52, ke Ikonium pasal 14 ayat 1 sampai 5, dan ke Listra dan Derbe di Likaonia pasal 14 ayat 6 dan 7. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah kasih karunia Allah. Penganut agama itu adalah orang bukan Yahudi yang bertobat masuk agama Yahudi. Kasih karunia yang di dalamnya orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang mengikuti Paulus dan Barnabas dinasihati untuk tetap hidup adalah Allah Tritunggal yang diterima dan dinikmati oleh kaum beriman dan diekspresikan dalam keselamatan mereka, perubahan dalam hidup mereka, dan kehidupan mereka yang kudus. Kasih karunia ini berbaur dengan semua yang kudus yang dapat dipercayai. Di ayat 34 kita memiliki Kristus yang bangkit sebagai yang kudus yang dapat dipercayai. Menurut janji dan nubuat perjanjian lama, yang kudus yang dapat dipercayai ini adalah belas kasihan, adalah berbagai aspek dari hakiki Kristus. Di ayat 43, pernyataan itu diubah
dari yang kudus yang dapat dipercayai menjadi kasih karunia. Allah telah memberikan Kristus yang bangkit sebagai yang kudus yang dapat dipercayai kepada kita, dan kita percaya kepadanya dan telah menerima semua yang kudus yang dapat dipercayai ini. Tetapi apakah yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mengalami kasih karunia yang majemuk, yang al-muhid, yang adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Allah yang telah melalui proses inkarnasi, kehidupan insani, ketersaliban, dan kebangkitan. Inilah alasan Paulus menasihati kaum beriman untuk tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Di ayat 44-52 kita melihat bahwa Paulus dan Barnabas ditolak oleh orang-orang Yahudi. Penolakan seseorang terhadap firman Allah adalah bukti bahwa ia menurut anggapannya sendiri tidak layak memperoleh hidup yang kekal. Dalam pemberitaan yang tercatat dalam pasal ini, Paulus tidak membicarakan tentang hayat yang kekal. Sebaliknya ia membicarakan tentang Putra Allah, Juru Selamat yang kudus, yang dapat dipercaya, dan kasih karunia Allah. Tetapi sekarang, dalam hubungannya dengan orang-orang Yahudi yang menolak mereka, Paulus dan Barnabas mengatakan bahwa mereka menganggap diri mereka sendiri tidak layak untuk memperoleh hayat yang kekal. Ini adalah satu bukti yang tegas bahwa totalitas dari semua yang Paulus beritakan mengenai Kristus yang bangkit, Putra Allah, Juru Selamat yang kudus dan yang dapat dipercayai, dan kasih karunia Allah adalah hayat yang kekal. Amen. Di ayat 47, Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menolak itu, yang dikutip dari Yesaya pasal 49 ayat 6, mengacu kepada Kristus sebagai hamba Allah yang diangkat Allah menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia membawa keselamatannya sampai ke ujung bumi. Karena Paulus bersatu dengan Kristus ketika melaksanakan keselamatan Allah di dalam Kristus, maka ia menerapkan perkataan nubuat ini kepada dirinya sendiri dalam ministri pemberitaan Injilnya. Karena penolakan orang Yahudi, mereka mengalihkan Injil dari orang Yahudi kepada orang bukan Yahudi. Ayat 48 melanjutkan, mendengar itu bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hayat yang kekal menjadi percaya. Penolakan seseorang terhadap Injil adalah bukti bahwa ia tidak layak memperoleh hayat yang kekal. Percayanya seseorang adalah bukti bahwa ia telah ditentukan atau ditetapkan Allah untuk hayat yang kekal. Penetapan atau penentuan Allah atas keselamatan manusia adalah berdasarkan kedaulatannya sendiri. Tetapi dia tetap membiarkan manusia memiliki kehendak yang bebas. Seseorang mau percaya atau menolak keselamatannya tergantung pada keputusannya sendiri. Dalam ayat-ayat ini kita memiliki Juru Selamat, Putra Allah yang kudus yang dapat dipercayai, kasih karunia Allah, dan hayat yang kekal. Ketika kita menikmati hayat yang kekal, kita menikmati kasih karunia Allah. Ketika kita menikmati kasih karunia ini, kita menikmati yang kudus yang dapat dipercayai. Kita menikmati yang kudus yang dapat dipercayai. Kita menikmati Putra Sulung Allah dan Juru Selamat. Selain Juru Selamat, Putra Allah yang kudus yang dapat dipercayai, kasih karunia Allah dan hayat yang kekal dalam ayat 34-48, kita sekarang memiliki Roh Kudus dalam ayat 52. Juru Selamat, Putra Allah yang kudus yang dapat dipercayai, kasih karunia Allah, dan hayat yang kekal dibaurkan di dalam satu Roh Kudus pemberi hayat yang al-muhid. Pertama, kita memiliki Kristus Yesus, dan akhirnya kita memiliki Roh Kudus. Kita memiliki Kristus Yesus sebagai Juru Selamat, Putra Sulung Allah yang kudus yang dapat dipercayai, kasih karunia dan hayat yang kekal. Sekarang kita melihat bahwa semua hal ini ada di dalam Roh Kudus, dan kita dipenuhi dengan roh ini secara esensial. Syukur kepada Tuhan bahwa di dalam Roh Kudus yang al-muhid ini kita memiliki pengampunan, pembenaran, pengudusan, keadilan, kekudusan, kekuatan, tenaga, kekuasaan, hayat, dan terang. Puji Tuhan untuk segala yang tercakup di dalam roh yang al-muhid ini. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya.
baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka menghasut orang-orang bukan Yahudi dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara seiman itu. Jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan yang menguatkan berita tentang anugerahnya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Suatu Tuhan mempersaksikan firman kasih karunia-Nya yang mengaruniakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat untuk dilakukan melalui tangan Paulus dan Barnabas. Mujizat-mujizat dan tanda-tanda bukanlah bagian dari kesaksian inti Allah tentang Kristus yang berinkarnasi, tersalib, bangkit, dan naik ke surga, ataupun bagian dari keselamatannya yang sempurna. Sebaliknya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu hanya merupakan bukti bahwa apa yang Rasul beritakan dan lainkan itu benar-benar berasal dari Allah, bukan dari manusia. Saudara-saudari, pikiran-pikiran orang-orang Yahudi di sinagoga itu diduduki dengan hukum Taurat. Tetapi Paulus memberitakan Kristus sebagai kasih karunia kepada mereka. Mereka membina kaum beriman yang baru dengan mempersaksikan firman hayat dan firman kasih karunia Tuhan. Kata bersaksi dalam ayat 3 menunjukkan bahwa firman kasih karunia itu ada dan telah diberitakan. Karena firman kasih karunia telah diberitakan, maka kesaksian dibawa bersamanya. Ketika rasul-rasul tahu orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka berusaha untuk menyiksa dan melempari mereka dengan batu, mereka menyingkir ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, syukur padamu oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus yang memperlihatkan kepada kami, Tuhan, bahwa Engkau adalah Kristus Yesus. Oh Juru Selamat kami. Kaulah Putra Allah yang kudus yang dapat dipercayai. Tuhan, Kau juga adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah itu sendiri. Bahkan Engkau adalah hayat yang kekal. Tuhan, hari ini semua ada di dalam Roh Kudus yang Al-Muhid. Tuhan Yesus, Kau hari ini sebagai Roh itu, Roh yang Al-Muhid, yang majemuk ada di dalam kami. Sehingga kami boleh menikmati Engkau. Segala sesuatu dirimu boleh kami alami dan nikmati. Oh, itulah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kami. Tuhan, Kaulah Allah Tritunggal yang telah melalui proses berinkarnasi, mati, dan bangkit menjadi Roh itu, Tuhan, untuk kami nikmati dan alami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pewahyuan ini. Kiranya kami hanya berfokus kepadamu ya Tuhan. Tersusun oleh Dikau, makin hari makin banyak, sehingga kami menjadi ekspresimu, saksimu yang hidup. Melalui kesaksian ini, Tuhan, lebih banyak orang boleh terbuka matanya untuk mengenal Engkau dan menerima Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh mulia, oh ilahi, Allah hayat yang kekal, kaya limpah kuat kuasa, kudus rahmat pun terang, kodrat dan kelimpahannya pada hayat ini semua. Oh kasihnya, anugerahnya Allah sebagai hayat, agar masuk dalam